Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bisan Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan pengumuman untuk Kemdikbud. Nah, ini sebenarnya sudah diumumkan kemarin tanggal 10 September tahun 2023. Akan tapi mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang belum mengetahui, silakan simak informasinya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTID by Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nanti jadi www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, Bapak Ibu semua, untuk saat ini saya akan menginformasikan tentang pengumuman hasil optimalisasi reformulasi P3K Tenaga Teknis di tahun 2022 untuk wilayah Kemdikbud. Dan seandainya Bapak Ibu ingin berkomentar, ingin berargumentasi, atau ingin dicarikan informasi terkait dengan adanya optimalisasi reformulasi P3K Tenaga Teknis, Bapak Ibu bisa cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Nah, langsung saja kita lihat dan bagaimana langkah untuk mengeceknya. Bapak Ibu bisa simak video saya dan saya akan jelaskan atau saya tampilkan informasi dari Kemdikbud tersebut. Nah, di sini untuk mengakses atau melihat informasi tentang pengumuman optimalisasi reformulasi di Kemdikbud, Bapak Ibu bisa masuk pada casn.kemdikbud.go.id. Jadi casn.kemdikbud.go.id. Ketika Bapak Ibu mengetikkan kemdikbud.go.id tidak akan muncul tentang optimalisasi P3K ini. Jadi Bapak Ibu bisa masuk pada casn.kemdikbud.go.id. Dan selanjutnya akan tampil halaman seperti ini. Nah, langsung pada fitur pengumumannya Bapak Ibu semua. Di sini diumumkan tanggal 10 September tahun 2023 yaitu hasil optimalisasi pengisian kebutuhan P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Nah, kita cek, kita buka. Dan kita lihat hasil optimalisasi reformulasinya. Nah, ini Bapak Ibu tampilan dari hasil optimalisasi reformulasinya. Dan kita unduh dengan cara kita klik download terlebih dahulu. Untuk pengumumannya kita download dan kita open folder. Dan coba kita lihat dengan Edge. Nah, kita bacakan Bapak Ibu semua. Di sini informasinya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Nah, pengumuman nomor 3040 AA3 KP 0101 2023 tentang hasil optimalisasi pengisian kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kemdikbud atau kebutuhan tenaga teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun anggaran 2022. Menindaklanjuti surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4066.3 RKS 0403 SDK 2023 tanggal 8 September tahun 2023 tentang penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional tahun anggaran 2022. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Nah, ini mungkin nanti informasi ini mungkin akan sama dengan instansi kementerian-kementerian lain, tapi coba kita cek dan kita coba simak bersama Bapak Ibu apakah sama atau tidak. Nantinya saya akan bacakan secara detail kepada Bapak Ibu semua. 1. Hasil optimalisasi kebutuhan pegawai P3K kebutuhan tenaga teknis telah ditetapkan melalui keputusan Ketua Tim Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30403.A A3 KP 0101 2003 tentang hasil akhir seleksi atau kelulusan pasca optimalisasi pengisian kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kebutuhan tenaga teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun anggaran 2022. 2. Hasil optimalisasi pengisian kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kebutuhan tenaga teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun anggaran 2022 sebagaimana angka 1 tercantum dalam lampiran pengumuman ini. Yaitu lampiran pertama adalah ringkasan hasil optimalisasi pengisian kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kebutuhan tenaga teknis Kemdikbudristek tahun anggaran 2022. Dan untuk B lampiran keduanya adalah
rincian hasil optimalisasi pengisian kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kebutuhan tenaga teknis Kemdikbudristek tahun anggaran 2022. 3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut. P-L adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K. P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas namun tidak lulus seleksi. Jadi kalau misalnya hanya P saja sama dengan yang lain statusnya adalah tidak memenuhi atau tidak lulus. Dengan artian tidak mendapatkan kuota Bapak Ibu, di mana dia passing grade tapi kalah dengan yang di atasnya. TL adalah peserta yang tidak lulus seleksi P3K. TL1 adalah peserta P3K kebutuhan tenaga teknis untuk kebutuhan jabatan dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas untuk setiap nilai subtes kompetensi teknis berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 969 tahun 2022. TMS adalah peserta P3K kebutuhan tenaga teknis yang tidak memenuhi syarat atau TMS berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022. TH adalah peserta P3K kebutuhan tenaga teknis yang tidak hadir pada salah satu beberapa atau semua tahapan tes yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022. APS, APS adalah peserta P3K kebutuhan tenaga teknis yang mengajukan pengunduran diri. PR1 adalah peserta XTK 2 yang dinyatakan lulus optimalisasi berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 51 tahun 2023. PR2 adalah peserta non-ASN yang dinyatakan lulus optimalisasi berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 51 tahun 2023. PS1 adalah peserta XTK 2 jabatan fungsional dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas subtes seleksi kompetensi teknis yang dinyatakan lulus optimalisasi berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 51 tahun 2023. PS2L adalah peserta non-ASN jabatan fungsional dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas subtes seleksi kompetensi teknis yang dinyatakan lulus optimalisasi berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 51 tahun 2023. Jadi Bapak Ibu di sini kalau untuk Kemdikbud ada PS1 dan PS2 nantinya. PS1 adalah XTK 2 yang kemarin tidak lulus. Kalau ini PS2 adalah non-ASN yang tidak lulus kemarin dan saat ini mendapatkan reformulasi. 4. Peserta yang dinyatakan lulus optimalisasi adalah peserta XTK 2 yang terdaftar dalam pangkalan data THK 2 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan peserta non-ASN yang memiliki riwayat kerja terakhir di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat melamar yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dalam jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 51 tahun 2023. 5. Peserta yang tidak lulus berdasarkan hasil pengolahan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran dapat melakukan sanggahan melalui akun masing-masing peserta pada laman sssn.bkn.go.id mulai tanggal 11 sampai dengan 14 September tahun 2023 atau sesuai dengan batas waktu tercantum pada akun SSN masing-masing. Jadi mungkin Bapak Ibu untuk Kemenak nantinya akan seperti ini, ada tanggal khusus yang mana Bapak Ibu bisa langsung melakukan sanggah di akun SSN masing-masing. 6. Panitia Seleksi Penerimaan P3K Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022 akan memeriksa dan menjawab sanggahan dari peserta dalam kurun waktu yang telah ditetapkan setelah masa sanggah berakhir. Dan selanjutnya akan mengumumkan hasil akhir seleksi penerimaan P3K Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022 melalui laman https://csn.kemdikbud.go.id. 7. Peserta yang dinyatakan lulus pasca sanggah wajib menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik sebagai syarat pengusulan nomor induk atau NIP3K melalui akun masing-masing peserta pada laman csn.bkn.go.id
Jadwal dan ketentuan penyampaian dokumen akan disampaikan setelah adanya pengumuman hasil akhir Pascasanggah. Jadi nanti Bapak Ibu semua untuk penentuan, nah di sini sudah dijelaskan bahwasanya yang lulus Pascasanggah wajib menyampaikan kelengkapan dokumen elektronik, di mana Bapak Ibu nantinya bisa mengakses akun SSCSN masing-masing. Dicek saja di akun masing-masing karena nanti akan mengisi DRH, dan bagaimana pengisian DRH di Abah Channel sudah dijelaskan secara detail. Selanjutnya untuk ketentuan-ketentuan lain yaitu 8. A. Peserta diharapkan agar selalu memantau perkembangan informasi terkait seleksi penerimaan P3K Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022 pada halaman sssn.bdkn.go.id atau sssn.casn.kemdikbud.go.id. B. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta. C. Kelulusan peserta ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Oleh karena itu dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak atau calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan percaya kepada calo. Di sini sudah dijelaskan, misalnya menjanjikan Bapak Ibu akan lulus P3K, no, jadi tidak akan bisa karena semuanya berdasarkan sistem. D. Apabila di kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi P3K, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai P3K. E. Seluruh tahapan seleksi penerimaan P3K Kebutuhan Tenaga Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022 tidak dipungut biaya apapun. Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Jakarta 11 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengadaan P3K Kemdikbudristek tahun anggaran 2022. Jadi inilah informasi yang Bapak Ibu bisa lihat dan bisa di-download. Nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah Bapak Ibu semua. Dan untuk untuk lampiran daftar namanya Bapak Ibu bisa unduh dan bisa masuk pada akun yang tadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik download di sini atau lampiran 2 secara rinci Bapak Ibu bisa download. Untuk linknya nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Bapak Ibu bisa lihat sendiri karena untuk Kemdikbud ini sangat banyak sekali Bapak Ibu semua, karena di dalamnya kan ada dosen juga. Otomatis di sini ada sekitar 8.666 halaman untuk yang rinci saja, apalagi yang ringkas. Maksudnya untuk yang ringkas, apalagi yang rinci pasti semakin banyak. Oleh sebab itu di-download sendiri Bapak Ibu semua yang belum mendapatkan informasi. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasi di channel ini, dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.